Halo semuanya, back again with Miss Lily di Katekismus hari ini. Tapi sebelum kita memulai, kita review dulu ya pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Benar, pertanyaan 28. Apa yang terjadi setelah orang yang tidak dipersatukan dengan Kristus oleh iman meninggal dunia? Mereka akan dibuang jauh dari hadapan Allah dan masuk neraka untuk dihukum dengan adil selama-lamanya. What happens after that to those not united to Christ by faith? They will cast out from the presence of God into hell to be justly punished forever. Nah, Miss review lagi ya untuk minggu lalu. Ada yang masih ingat neraka itu apa? Neraka adalah tempat kita terpisah dengan Tuhan. Nah, kalau terpisah dengan Tuhan, artinya apa, friends? Artinya tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai sejahtera ya, friends. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih kita itu diselamatkan. Yuk kita baca pertanyaan ke-29 ya. Pertanyaan 29. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. How can we be saved? Only by faith in Jesus Christ and in His substitutionary atoning death on the cross. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu jawaban ini ya friends, bahwa penyelamat kita adalah Yesus Kristus penebus kita. Jadi, Miss hari ini mau cerita tentang kesalahpahaman dari keselamatan ini ya. Ada beberapa orang yang berkata bahwa untuk dapat diselamatkan dari dosa dan neraka adalah melalui perbuatan baik kita. Jadi, friends harus berbuat baik dulu, rajin beribadah dan berdoa dulu. Harus taat kepada orang tua terlebih dahulu, baru akhirnya Tuhan sayang kepada friends dan dosanya friends berkurang. Nah, ini adalah konsep yang salah ya friends. Tuhan bukan seperti penjual yang friends harus bayar dulu pakai perbuatan baik, lalu baru Tuhan kasih friends pengampunan dosa. Bahkan sebelum friends berbuat baik dan masih tidak menaati perintah Allah, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi friends dan mati buat friends. Miss, kalau bukan perbuatan baik, terus berarti kita diselamatkan karena apa dong? Friends, kita diselamatkan hanya oleh iman kepada Yesus Kristus ya. Ingat gak friends, waktu Tuhan Yesus disalib, ada 2 orang jahat yang juga disalibkan bersama dengan dia. Ceritanya, satu orang jahat berkata kepada Yesus, "Ih, kan kamu orang diberkati Tuhan, ayo selamatkan dirimu sendiri dan juga kami." Tapi ada penjahat lain yang berkata, "Hus, gak boleh gitu. Kalau kita layak mati dan dihukum. Tapi Yesus gak bersalah. Yesus, ingat ya kalau kamu jadi raja." Lalu seketika itu juga Yesus bilang ke penjahat itu, "Kamu hari ini akan masuk surga ya nak bersama-sama aku." Wow, padahal penjahat itu cuma percaya pada Yesus loh, tapi dia diselamatkan. Jadi kita memang benar-benar diselamatkan karena iman ya friends. Perbuatan baik bukanlah syarat untuk masuk surga, tetapi adalah buah dari iman kita. Ketika kita beriman, maka kita akan berbuat baik, bukan sebaliknya. Jadi bukan berarti friends mau nakal terus dan gak berbuat baik ya. Kalau friends percaya dan mengasihi Tuhan, pasti friends berbuat baik. Tapi keselamatan hanya karena iman dalam Yesus. Paham ya friends? Yuk kita ulang katekismus hari ini. Pertanyaan 29. Bagaimana kita dapat diselamatkan?
hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusnya di kayu salib yang menggantikan kita. How can we be saved? Only by faith in Jesus Christ and in His substitutionary atoning death on the cross. Oke deh friends, sampai sini dulu ya. See you next week. God bless you.